wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya jelas, Pak, Bu? Jelas. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Sekali, Pak. Baik. Eh, nggak usah perkenalan dulu kali ya. Udah kenal. Eh, Cuman saya ingin tahu ini backgroundnya dari 20 orang ya. Ini S1-nya apa nih? Ada yang di luar Macam-macam, ekonomi? Pak. Saya di luar, Ada Pak. Pak, di luar Pak. Dari mana, Pak? Pak Muhammad? Satu naon, satu. Saya dari teknik perminyakan, Pak. Saya kebanyakan. Oke. Terus Saya dari Pak eksak, Dede, Pak. Pak Dede dari Fisika, mana? Pak. Apa, Dari Pak? eksak, saya fisika. Matematika, Pak. Fisika, Pak. Oh, fisika. Iya, Kuatlah Pak. matematikanya. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Saya dari Saya Pak, hubungan ada Pak. internasional, Pak. Muhammad Fakih dari mana? Hubungan internasional, Pak. Bu internasional. Oke. Terus Bu Nurul. Saya sama Pak, linear manajemen. Manajemen mana S1-nya, Bu? UNJ. Oh, iya. Baik. Berikutnya siapa lagi? Ibu Yusi. Bu Yusi masih di mute. S1 manajemen STI Sukabumi, Pak. Oke. Kemudian Ibu Sekar. Saya manajemen pemasaran dari Universitas Pakuan, Pak. Oh, konsentrasinya juga pemasaran. Iya, kemarin. Udah familiar dong sama statistik ya. Kebetulan waktu pas S1 saya saya diajar sama Bapak. Oh, belajar apa mata kuliahnya? Medlit sama Bapak deh. Oh iya. Oke, berarti udah nyambung lah. Insya Allah. Terus siapa lagi nih? Pak Ramadan Ramadhani Pak, satu farmasi Pakuan. dari informasi. Ya Visip, Pak. Visip ya? Di Pakuan Pak. Iya, Visip. FMI Pak, farmasi. Oh, farmasi. Oke. Tri, dari mana Tri? S1-nya Tri? Saya di Pakuan, Pak. Ilmu komputer, Pak. FMI, Pak. Oh, Tetangganya oke. Bu Ramadhani, Bu Rani. Ya. Ibu Pini, Saya admin Dukcapil, Pak. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dari IPDN. kuat dong statistiknya, Bu. Enggak, Pak. Oke. Berikutnya Ibu Saskia. Saya sarjana farmasi dari estetif. Berat nih, Tri. Banyak yang di luar ekonomi, Tri. Iya, Bapak. Banyak, Pak. Ada yang dari Apa-apa. Fakultas Hukum juga. Ya, nggak apa-apa. Jadi, Jadi, makanya sebelum UTS ini kita masih banyak yang bingung, Pak, terkait statistika. Masih belum. iya tadi sama saya pas yang kelas pertama juga pada bingung katanya. Kita coba ya, mudah-mudahan eh, ya tidak susah lah. Oke, Ya, berikutnya Bapak. Ibu Eka, Saya dari pendidikan ekonomi, Pak. pendidikan tapi ya. Statistiknya bagaimana Bu? Udah familiar? Statistiknya dulu dasar saja, Pak. Oh, iya. Oke. Kemudian Pak Hafid, Iya Pak. Saya basicnya apa Pak? dari basicnya saya malah jauh banget Pak. Saya S1 logistik Pak. Oh, aduh, nggak apa-apa Pak Hafid. Tapi Siapa? namanya dipanggilnya Pak Hafid ya. Bisa Hafiz, bisa Lucky Pak. Udah berapa juz Pak? Ah, belum ada hafalannya Pak. Oh, udah hafalannya. Iya Pak. Bekal akhirat Pak. Iya siapa? Saya Ibu usahakan Santi, Pak. Iya, Pak, Ibu siap. Santi, Saya jurusan TI, Pak. Teknik Informasi teknik teknik informatika. Pancasila, Pak. Oh iya. Pak Isep, Ya Pak, saya kebetulan Fakultas Hukum Pak. Dulunya hukum. hukum.
Ya, tapi nanti mudah-mudahan suka belajar statistik, Pak. Karena kuncinya suka sih. Kalau nggak suka, ya udah lewat. Nanti saya coba usahakan dibuat suka dulu ya. Siap, siap Pak. Itu karena kita di hukum nggak belajar statistik Pak, sekali Pak. Iya. Dihukum berapa tahun, Pak? Alhamdulillah enggak sih Pak kalau di hukum Pak. Oke, oke. Ibu Rina, Ya, siapa? Dari kesehatan masyarakat, Pak. wow, sehat Iya, masyarakat, puskesmas. iya. Rumah sakit, Pak. Oke, Ya. Ibu Risda, Dari ilmu administrasi negara, Pak. hmm, baik. Pak Samsul, Dari sistem informasi ilmu komputer, Pak. oh ya, baik. Ada lagi yang belum dipanggil? Saya Pak dari manajemen. Pak Muhammad dari manajemen. Ya, Udah pernah belajar statistik ya, Pak? pernah Pak. Cuman Pernah. masih dasarnya aja sih. Oh iya. Dulu bisa, sekarang lupa atau bagaimana, Pak? Eh, lumayan lupa Pak karena ada gap 2 tahun, 3 tahun. Lama ya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan pertama ini saya tidak akan langsung masuk ke materi dulu ya. Jadi saya akan menyamakan dulu frekuensinya, membuka dulu pola pikirnya. Mudah-mudahan setelah dibuka pikirannya nanti ke depannya jadi mudah gitu ya. Karena ke depannya sih kita akan banyak praktek Bapak Ibu gitu. Nah, materi yang saya sampaikan itu saya fokuskan yang akan digunakan pada saat menyusun tesis gitu. Jadi biar nggak mubah ilmunya, jadi fokus aja materi yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya itu eh, yang akan digunakan pada saat menyusun tesis. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, ada yang tahu statistik itu apa, Bapak Ibu? Kita dari dasar dulu, karena tadi banyak yang belum ngerti, jadi kita bongkar dulu filosofinya. Ilmu pengolahan data, Pak. Ilmu pengolahan data. Oke, ada yang lain? Menganalisis dan menyajikan data, Pak. Analisis dan menyajikan data. Satu lagi, Mengumpulkan data dan mengolah data, Pak. mengumpulkan data dan mengolah data. Baik. Eh, saya akan Interpretiskan data Pak. bagaimana Pak Dede? Mengolah dan menginterpretasikan data. Mengolah dan menetapkan data. Baik. Saya coba akan sampaikan hal ini. Nah, ini kalau nggak ada whiteboard jadi lama. Ada yang pernah mendengar ini? Populasi dan sampel? Pernah, Bapak Ibu? Pernah, Pak. Populasi dan sampel ya, Pak. Ya, Pernah, Pak. pernah ya? Pernah. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Eh, Ketika kita melakukan penelitian, kita akan ditemukan dengan yang namanya populasi dan sampel. Nah, baik populasi maupun sampel itu ada ukurannya, ya, ada ukuran. Misalkan jumlah anggota populasinya. Ya. Nah, kalau di sini berarti jumlah sampelnya. Ini sesuatu yang sama.
Nah, ketika kita mengukur yang kita teliti itu atau yang kita ukur itu populasi, itu namanya parameter. Jadi ukuran-ukuran di dalam populasi itu namanya parameter. Sedangkan kalau yang kita ukur adalah sampel, itu namanya statistik. Ya, jadi ukuran di dalam populasi itu namanya parameter, sedangkan kalau ukuran di dalam sampel itu namanya statistik. Ini layar saya jelas ya, Bapak Ibu. Tampil nggak, Tri? Belum ada, Pak. Ada, Oh, Pak. Belum share screen. sorry, sorry. Ada. Belum share Ya. screen. Aduh, lupa. Udah muncul? Sudah, Bapak. Ada, Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian, yang kita ukur itu adalah populasi, itu namanya parameter ukurannya. Sedangkan kalau yang kita teliti adalah sampel, nama ukurannya adalah statistik. Gitu. Kalau ditambahin K, itu jadi statistika. Nah, itu ilmunya. Gitu. Sedangkan kalau statistik aja itu nama ukuran di dalam mengukur sampel. Contoh, kalau kita mengukur berapa jumlah anggota populasi, nah ini berarti parameter. Itu kita simbolkan dengan N besar. Sedangkan kalau yang kita ukur adalah jumlah sampel, itu kita simbolkan dengan N kecil. Kemudian, kalau kita mengukur rata-rata di dalam populasi, nah ini simbolnya. Sudah lama loading. Dari simbolnya. Nggak ada di sini. Nah, ada yang kenal nggak dengan simbol ini, Bapak Ibu? Mu, Pak. Apa? Simbol mu. Ya, simbol mu. Itu kalau kita ngukurnya populasi. Tapi kalau kita ngukurnya di sampel, beda lagi simbolnya. Ini contoh aja, buat perkenalan aja. Jadi kalau kita ngukurnya sampel, ya simbolnya X. Nah, jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang kita pelajari adalah nanti ini, ukuran-ukuran dari sampel. Gitu. Sampai sini dulu, baru ngebahas ini udah jelas Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jelas, Udah Pak. ya? Oke. Nah, selanjutnya yang perlu Ibu Bapak ketahui,
Dan namanya statistik itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan slide-nya. Nanti ini bisa dibaca lah. Nah, yang pertama itu disebut statistik deskriptif atau statistik deduktif. Apakah pelajaran ini atau materi ini akan dipakai di tesis? Ya. Di bab 4 akan dipakai biasanya di awal pembahasan, itu kita akan menggunakan statistik deskriptif. Dan ini sudah disampaikan ya sama Bu Fitri ya? Sudah Iya, ya? sudah, Pak. Sudah. Apakah difahami Pak materi yang sudah disampaikannya? Masih ada yang belum, Pak. Bagian apa tuh Pak? Le- Lebih ke membayangkan ke perhitungan realnya, Pak. Oke, saya ngambil contoh satu Pak. Di dalam statistik deskriptif ada materi yang namanya ukuran pemusatan data. Namanya ukuran pemusatan data. Apa saja ukurannya? Ada min atau rata-rata, ada median, nilai tengah, dan ada modus. Modus itu data terbanyak, median itu ya median adalah rata-ratanya, median nilai tengah. Nah, saya akan ambil contoh ilustrasi. Mohon maaf, Bapak sudah punya anak, Pak? Sudah, Pak. Nah, sudah sekolah kelas berapa? Yang pertama TKB, yang pertama masih bayi, Pak. Belum ngalamin atau? Iya, Kalau Pak. nilai rapor tahu dong, Pak, nilai rapor. Tahu, tahu, Pak. Nah, nilai rapor tahu ya. Misalkan nilai rapor 80. Nilai rapor seorang ya, nilai rapor Bapak misalkan 80. Terus kan di samping nilai Bapak ada nilai rata-rata kelas ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, berarti nilai rata-rata kelas itu salah satu ukuran pemusatan data. Jadi begini, misalkan ada 40 orang. Ada 40 orang dengan nilai yang bervariasi, yang berbeda-beda. Nah, itu kita ambil salah satu angka yang dianggap mewakili, Pak. Jadi dari nilai yang 40 orang itu, 40 orang itu ambil salah satu angka yang dianggap mewakili gitu. Jadi kan kita kalau ngebaca data nggak mungkin dibaca satu persatu kan. Nah, ambil salah satu data yang dianggap mewakili. Nah, itu namanya ukuran pemusatan data. Jadi data itu lebih banyak condong ada di mana gitu, Pak. Mohon maaf, Bapak kerja di mana, Pak? Sekarang saya wira swasta, Pak. Wira swasta apa, Pak? Jualan? Fashion, Pak. Fashion Muslim. Jualan. Iya, betul, Pak. Nah, Bapak misalkan jualan fashion Muslim ya, hijab misalkan gitu ya Pak ya. Ya, bisa, Pak. Nah, contoh gini Pak, eh, kalau Bapak punya datanya, siapa saja yang beli hijab gitu ya. Nah, itu datanya data pribadi, misalkan usia, kemudian gender. Nah, dari pelanggan atau pembeli Bapak itu, Bapak bisa mengetahui itu kalau dengan statistik. Nih yang beli hijab itu kebanyakan di umur berapa sih gitu Pak? Contohnya begitu. Salah Siap. satu fungsi statistik itu untuk mengetahui itu Pak gitu. Jadi Bapak nggak harus baca satu persatu pelanggan Bapak, tapi diambil satu nilai yang bisa mewakili itu. Gitu. Bisa dipahami Pak? Siap, paham, Pak. Nah, itu contoh statistik deskriptif. Atau gini, nanti Bapak kalau udah bergelar MM, Bapak mau neliti eh, kepuasan kepuasan pelanggan Bapak. Nah, nanti Bapak bagiin kuesioner ya, bagiin kuesioner. Nah, dari sekian responden yang menjawab kuesioner Bapak itu, Bapak ingin tahu nih bahwa bagaimana sih tanggapan mereka terhadap perusahaan Bapak ini, memandang kualitas produknya misalkan.
Nah, itu nanti dari salah satu angka yang diolah dengan statistik itu Bapak bisa mengetahui, oh, berarti saya berada di posisi penilaian yang sangat baik, atau cuman baik aja, atau cukup gitu. Itu salah satu fungsinya kita belajar statistik deskriptif, Pak. Sampai situ jelas, Pak ya? Jelas, jelas, Pak. Oke, kita lanjut berarti ya, bisa lanjut ya. Siap. Nah, kemudian statistik yang kedua, ini namanya statistik inferensial. Nah, kalau statistik inferensial itu digunakan untuk eh, mengambil kesimpulan. Cuman ini agak beda nih, bobotnya agak lebih tinggi dari statistik deskriptif. Jadi misalkan gini, Pak, eh, dari statistik deskriptif itu Bapak memiliki dugaan. Misalkan dugaannya, oh, rata-rata usia konsumen yang beli ke saya itu sekian rata-ratanya. Nah, itu baru dugaan tuh, Pak. Di dalam penelitian, dugaan itu disebut hipotesis, Pak. Pernah dengar, Pak, hipotesis? Pernah, Pak. Nah, hipotesis itu adalah dugaan, dugaan sementara. Kenapa disebut dugaan sementara? Karena, atau jawaban sementara, kenapa disebut jawaban sementara? Karena jawaban yang kita sampaikan itu belum hasil pengolahan data, tapi baru berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, karena dugaan sementara, maka dia butuh dibuktikan, Pak, diuji. Namanya uji hipotesis. Nah, jadi kalau nanti Bapak belajar statistik yang di dalamnya ada uji hipotesis, itu berarti statistik inferensial. Contoh kemarin, kalau tidak salah, informasi dari Tri sudah belajar regresi ya. Iya, betul, Pak. Nah, di regresi itu ada yang disebut dengan koefisien regresi. Masih ingat nggak coba koefisien regresi? Iya, betul, Pak. Nah, itu kan menunjukkan beta, menunjukkan pengaruh. Apakah X berpengaruh terhadap Y? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Nah, terus kita misalkan X-nya tuh ini, misalkan X-nya kualitas produk, misalkan yang Bapak ya, Siap. kualitas kualitas produk Bapak nih. Apakah kualitas produk itu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Artinya pelanggan mau balik lagi, dia tetap mau beli ke tempat Bapak. Nah, apakah ada pengaruhnya enggak nih kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan? Nah, setelah Bapak baca penelitian sebelumnya, Bapak baca teori, Bapak ngambil kesimpulan, oh iya nih, kualitas pelayanan ini berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan gitu kan. Tapi jawaban itu karena Bapak baru baca teori itu, Pak. Nah, untuk membuktikannya, Bapak harus ngumpulin data, harus ngolah data. Nah, ngumpulin data, terus ngolah data. Nah, ngolah datanya itu pakai statistik, namanya statistik inferensial, Pak. Oke, Jadi siap, siap. setelah Bapak ngumpulin data, datanya diolah, nanti keluar hasil. Nah, dari hasil itulah kita bisa membuktikan apakah dugaan yang tadi yang kita bilang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan terbukti enggak. Nah, untuk melakukan pengujian itu namanya statistik inferensial. Jadi beda banget antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Sampai situ Pak, dulu. punten, Pak. Ya, Berarti di deskriptif atau deduktif ini fokusnya kita mengolah data awalnya gitu ya, Pak. Sampai ditemukan beberapa parameter. Lalu untuk membuktikan teori teorinya itu betul atau tidak, baru dimasukkan ke statistik inferensial gitu ya, Pak. betul sekali, Pak. Betul. Oke, siap. Siap, Pak. Jadi eh, deskriptifnya hanya untuk menggambarkan data saja, Pak. Namanya deskriptif, jadi hanya Siap. menggambarkan aja gitu. Sementara yang nanti diambil kesimpulan di dalam penelitian itu yang hasil statistik inferensial itu, Pak. Siap, Pak. Begitu. Oke. Berarti yang selama Jadi, ini saya lakukan masih di mm-mm. deskriptif, Pak. Belum sampai ke inferensial ataupun induktif di data penjualan yang saya punya gitu, Pak. Iya betul, Pak. Baru menggambarkan data aja, belum melakukan pengujian. Setuju, Pak. Oke. Jadi sebenarnya
statistik itu ilmu yang sudah dipelajari sehari-hari, cuman kita belum tahu aja gitu loh, karena belum dibukakan gitu. Lebih ke bahasanya sih Pak, banyak yang Ya, lebih susah gitu. sebenarnya nggak ada yang susah, Pak, karena belum belajar aja, Pak. Siap Pak. Sekarang kan udah tahu, udah nggak ada yang susah lagi kan. Gitu. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Nih, saya seneng nih, Bapak siapa nih aktif nih? Saya Yusuf Pak. Oh, Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf. Passionnya passion Muslim ya, Pak ya? Iya Pak, lebih ke family set Pak. Jadi di data saya itu saya punya data pelanggan dari cowok, cewek, anak gitu. Mhm. Nah, itu bisa Pak nanti Bapak, kalau Bapak udah belajar statistik, Bapak petakan itu Pak. Dari Setuju Pak. situ, dari situ Bapak bisa apa namanya, tahu pangsa pasar Bapak. Bahkan, bahkan kalau datanya lebih lengkap lagi, kalau tadi kan saya hanya bicara usia ya Pak ya. Siap Pak. Nah, kalau datanya lebih lengkap lagi, Bapak bisa tahu nih daerah mana mereka asalnya, dari mana banyak pembeli kita gitu. Itu dengan Setuju statistik Pak. deskriptif Pak. Jadi Iya. Bapak punya pangsa pasar daerah mana yang bagus gitu. Sebenarnya kalau diamalkan bermanfaat, Pak. Betul Pak, sangat bermanfaat sih karena pada prosesnya kan untuk pengembangan bisnis data itu dasar dari segalanya ya Pak. Betul sekali, betul. Siap Pak. Itu namanya penelitian bisnis, Pak. Jadi penelitian bisnis itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, guna mengambil keputusan itu dibutuhkan data dan analisis data gitu. Siap Pak. Oke. Yang lain nggak ada pertanyaan nih? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Eh, eh, kalau misalkan waktu pas di S1 kan nilai N untuk apa? Untuk ngolah data itu minimal 30 ya Pak. Nah kalau di Magister sendiri itu 30 atau baiknya gimana Pak? Baik. Pertanyaannya bagus sekali dan sering bertanya seperti ini. Jadi gini, saya belum pernah baca buku literatur yang mengatakan kalau penelitian datanya harus 30. Secara baca, secara apa, realnya begitu belum pernah baca. Cuman gini, ada satu buku yang mengatakan bahwa jadi data itu dianggap normal, distribusinya ya, distribusi data itu dianggap normal ketika minimal 30 gitu. Jadi patokannya ke sana. Data itu dianggap normal ketika datanya minimal 30 gitu. Kalau misalkan buat regresi, korelasi, kalau hanya untuk menghitung koefisiennya saja di bawah 30, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pengujian itu nanti datanya tidak normal. Karena gini ya Bapak Ibu, duh, saya harus harus ngebuka ke file yang lain. Tapi nggak apa-apa. Oke, jawaban nanti akan tadi akan nyambung ke slide yang akan saya tampilkan. Baik, gini. Di statistik inferensial, ya, itu ada dua. Inferensial itu ada dua, ada inferensial parametrik dan ada inferensial non parametrik. Ada berapa Bu Rina statistik inferensial? Ada berapa? Bu Santi mungkin mau jawab? Pak Yusuf deh. Yang lain diam Pak Yusuf. Ada dua Pak, Ada dua. Apa aja Pak? parametrik dan Dan? non Dan parametrik. non-parametrik. Oke. Nah, apa itu parametrik? Apa itu non parametrik? Jadi, saya harus ke sini dulu. Ini yang ini close dulu. Izin Pak, kemarin kita masih kebingungan di parametrik dan non-parametriknya Pak untuk membedakannya Pak. Oke, oke. Ini mau saya bahas, Pak. Yang word saya udah muncul?
Muncul Sudah Bapak. Pak. Ya, Pak. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Itu bukunya khusus ya. Cuman gini, jadi kemarin kan udah belajar korelasi ya. Ya. Iya Contoh Pak. aja korelasi Iya. ya. Nah, eh, ini repotnya kalau online gini nih, saya nggak bisa nulis leluasa nih. Hmm, ini saya tampilkan dua rumus yang sama-sama korelasi. Jadi mohon bersabar ya, karena butuh waktu. Nah, ini ada dua rumus Bapak Ibu. Yang sebelah kiri, kalau dari saya sebelah kiri, yang ini nih, ini namanya rumus korelasi Carl-Pearson. Sedangkan yang ini namanya rumus korelasi Rayleigh-Spearman. Nah, ini penggunaannya beda Bapak Ibu. Walaupun sama-sama rumus korelasi. Yang product moment itu yang parametrik, sementara yang Rayleigh-Spearman itu yang non parametrik. Nah, pada saat kapan kita menggunakan itu, ya, pada saat kita harus tahu dulu nih skala dari data yang kita gunakan. Nah, skala data itu ada 4.
ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Kalau datanya skalanya nominal atau ordinal, itu yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Dicatat ya Bapak Ibu. Jadi kalau data kita skalanya adalah nominal atau ordinal, maka eh, statistik statistik non-parametrik yang kita gunakan. Sedangkan kalau datanya memiliki skalanya interval atau rasio, maka eh, inferensial parametrik yang kita gunakan. Oke, mungkin ini belum dibahas ya ini ya, baru dengar atau sudah tahu? Eh, Mas, sepertinya sudah Pak sebelumnya, cuman kita masih belum paham sedetail ini gitu Pak. Dari Baik, penjabaran Sudah penjabaran dijelaskan input Pak, tapi sampai belum tergambar ya secara jelas gitu Pak. secara jelas baik. gitu Pak. Oke, kita lihat contoh. Tadi contoh yang Pak Yusuf ya. Eh, Penelitiannya mengenai kualitas produk terhadap kualitas pelanggan. Oke, kalau kita datanya tentang kualitas produk, ya, terus data yang kita kumpulkan berupa apa datanya? Coba, saya ingin tahu. Bisa angka, bisa kata Pak. Review, Pak. Bisa skala, bisa kalimat. Biasanya menggunakan kata, tapi nanti di coding, diangkakan. Betul Pak. Ya, misalkan sangat bagus, bagus gitu ya. Iya Pak. Nah, itu kan datanya, Pak. Kalau data seperti itu, ya, kalau data seperti itu, jadi eh, saya harus jelasin dulu jenis data nih. Sebentar. Bapak Ibu, jenis data ada berapa? Tahu nggak? Jenis data ada berapa? Benar. Ada dua ya, Pak, kuantitatif dan kualitatif. Oke. Kuantitatif dan kualitatif. Itu data ya. Oke. Berdasarkan apa jenis data kuantitatif dan kualitatif ini? Data nominal dan data ordinal ya Pak. Kalau kuantitatif. Hmm. Belum nyambung ke skala, Pak. Itu skala, Pak. Bukan Oh jenis ya, data, Pak. Apa? Teknik Angka, pengumpulannya angka, nggak sih, Pak? angka dan non-angka. Kuantitatif jumlah, kualitatif itu angka. Oke. Aduh, ini gawat ini. Belum belum sampaikan berarti. Baik, gini Bapak Ibu ya. Jadi, misalkan ini jenis data berdasarkan bentuknya ada dua. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu bentuknya angka. Kalau kualitatif itu bentuknya atribut atau informasi kayak tadi. Nah, jadi contoh tadi kalau responden jawabannya sangat bagus-bagus itu kualitatif karena berdasarkan persepsi ya. Dan datanya nggak punya satuan dia. Kan sangat bagus satuannya apa nggak ada gitu. Nah, kalau contoh kuantitatif misalkan hasil penjualan Pak Yusuf bulan ini jualannya dapat berapa? Nah, itu data kuantitatif. Tapi kalau jawaban responden tadi, itu namanya data kualitatif. Sampai situ dulu, jelas nggak? Jelas Pak, ini baru jelas banget. Ya. Baik. Nah, terus data tuh ada yang lain lagi, Bapak Ibu. Tadi kan ada yang nyebut juga jenis data berdasarkan sumbernya. Ada berapa? Ada dua, Pak. Ada dua, apa aja? Primer sama sekunder. Sekunder, Pak. Primer dan sekunder. Apa bedanya?
primer diperoleh langsung, Mm-mm. Kalau sekunder sekunder, Dari pihak lain. tidak langsung dari sumber lain. oke. Misalkan gini, saya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya pakai contoh yang Pak Yusuf ya, karena dari awal itu ya, biar nyambung ya. Iya, Setuju Pak. semua? Ya, Pak. Setuju? Setuju, Pak. Iya, Setuju, Pak. Pak. Sepakat, Oke, sepakat. biar nyambung datanya. Nah, tadi kan contohnya saya ngasih contoh kalau yang kuantitatif misalkan jumlah atau hasil penjualan. Kalau yang kualitatif itu misalkan hasil nanya ke responden, terus dia menjawab pakai kuesioner, sangat baik, baik dan seterusnya. Nah, kalau misalkan Bu Santi nih, Bu Santi melakukan penelitian di tempatnya Pak Yusuf, datang ke sana, Pak Yusuf saya minta datanya data hasil penjualan. Nah, karena Pak Yusuf udah punya tuh data hasil penjualan, kemudian dikasihkan ke Bu Santi, itu namanya data sekunder. Karena Bu Santi dapetin data itu yang udah jadi, yang udah disiapin sama Pak Yusuf. Nah, sementara kalau data yang tadi yang kuesioner itu Pak Yusuf ambil sendiri dengan menyebarkan kuesioner ke responden, berarti Pak Yusuf sendiri yang dapetin datanya, itu namanya data primer. Karena si peneliti dengan yang diteliti ada komunikasi langsung gitu. Bisa dipahami nggak? Siap. Paham, Pak? Paham, Jelas paham. ya? Jelas ya Jelas. perbedaannya ya. Jelas, Oke. paham. Kita belum ke skala nih, nanti ke skala balik lagi. Ada satu lagi, cuman saya ini menamakannya apa, nah nanti berdasarkan apa. Ini tampilannya jelas kan ya layar saya ya? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Jelas, Pak. Ya. Berdasarkan waktu misalkan, tapi saya juga belum pasti ini berdasarkan apa. Cuman ini ada 3. Ada yang disebut dengan data time series. Kemudian ada yang disebut dengan data cross section. Ini yang ngambil konsentrasi keuangan akan ketemu ini kalau nggak salah nanti. Yang berikutnya disebut dengan data panel. Baik, perlu saya jelasin ini? Perlu, Boleh, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Karena sangat Belum. membutuhkan sekali, Pak. Baik, Dasar dasar, Pak. baik. Misalkan gini, saya ngasih contoh yang data time series ya. Tadi datanya data hasil penjualan. Nah, misalkan Pak Yusuf itu punya data tuh, data hasil penjualan tahun 2024, misalkan ya Pak Yusuf ya. Atau Pak Yusuf mulai berdiri Iya, dari Pak. kapan? Saya dari 2017, Pak. Nah, Pak Yusuf tuh punya data tuh hasil penjualan dari tahun 2017 sampai 2024. 2025 kan belum belum beres ya, sebulan Iya, lagi Pak. ya. Nah, ada datanya Pak Yusuf? Ada, Pak. Ada. Nah, tahun 2017 sekian, tahun 2018 sekian. Itu ya. Nah, itu namanya data time series, Pak. Jadi data yang berdasarkan runtut waktu. Data hasil penjualan dari tahun 2017 sampai 2024. Itu namanya data time series Time atau series. runtut waktu. Iya. Oke. Udah jelas data time series ya? Ya, sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, terus kalau data cross section kayak gini contohnya. Kita ngambil contoh yang sama. Pak Yusuf itu berarti apa namanya? Gerai atau apa Pak namanya Pak? Saya brand, Pak. Online. Brand fashion Oh, online. online. Oh, oke. Nah, yang jualan kayak Bapak itu banyak nggak Pak? Di Bogor aja di tempat Banyak, Bapak Pak. sekitar. Banyak ya. Nah, misalkan eh, Banyak, Pak. ada toko A, toko B, toko C dan seterusnya sampai 10 toko misalkan. Kita ngambil data penjualan sama ya, data hasil penjualan dari 10 toko, oke, di tahun 2024.
Saya ulangi, data hasil penjualan 10 toko di tahun 2024. Datanya sama nggak dengan yang awal tadi? Sama, Pak. Sama, data hasil penjualan Beda, kan? Pak. Enggak, Berarti gini ya, datanya Pak Her, punten ya. ya, ya. Kalau yang saya tangkap, time series itu kan data per periode ya, bisa dibilang. Hmm, Kalau cross section ini lebih ke data perbandingan dengan periodenya. Jadi belum. Ya, jadi lanjut, kayak lanjut. kayak matriks perbandingan antar toko dengan Mm-mm. periode tertentu gitu, Pak. Betul. Jadi Oke. periode tertentunya tuh tadi tahun 2024. Oke. Nah, perbandingannya yang 10 toko itu, Pak. Siap. Oke, Pak, Jadi paham, Pak. bedanya kalau yang time series tadi yang banyak apanya yang banyak? Time series itu Tahunnya, Pak. per Pak, tahunnya, Pak. Waktunya, periodenya. Ya, data periodenya. periodenya yang banyak. Kalau cross section, Antar tokonya, Pak. Sumber tokonya yang datanya, banyak. Pak. datanya. Waktunya Sumbernya. cuman satu gitu ya. Satu. Iya, betul, Pak. Iya. Iya. Oke, sampai situ paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, baik. Kalau sudah paham, maka ketika digabungkan data time series dengan data cross section, itu namanya data panel. Jadi misalkan kita ubah contoh contoh datanya, data hasil penjualan 10 toko dari tahun 2017 sampai 2024. Jadi waktunya banyak, tokonya banyak gitu. Nah, itu kalau digabung yang tadi Bapak sebut matrik, itu namanya data panel. Siap, siap. Gabungan berarti apa? Mm-mm. Oke, paham, Pak. Gabungan antara time series dengan cross Untuk section. cross section. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, jadi ketika kita menemukan data panel, itu metode pengolahan datanya beda. Betul, regresi, tapi regresinya regresi data panel. Terus, software yang digunakan juga beda. Mungkin kemarin sama siapa? Bu Fitri, udah belajar pakai Excel ya. Excel, Pak. Ya, Oh, SPSS juga. kemarin kita keterbatasan di aplikasi sih, Pak. Karena Hmm, kan SPSS itu bisa dibilang cukup mahal ya. Terus mm-mm. jadi untuk cracknya juga belum dapet. Kemarin kita sempat untuk pakai Excel aja sih, Pak. Oh, Mm-mm. berarti uji asumsi klasik belum bisa dong. Belum, Pak. Masih bingung Belum, kita, Pak, Pak. kemarin. Hmm, Jadi masih masih teori dan kita belum benar paham prakteknya langsung gitu, Pak, ngolah datanya. Jadi kemarin tuh fokus di teori-teori aja sih, Pak. perlu diulang lagi nggak tuh nanti data Ya, apa olah uji asumsi klasik Perlu, kalau Pak. misalkan itu dibutuhkan untuk tesis ya harus, Pak. Karena dibutuhkan Om? iya, karena penting ya, Pak. Oh Pak ya. iya, kan saya Ini bilang harus. yang materi yang disampaikan itu insya Allah mau dipakai semua di tesis nanti. Cuman Oh, ini tinggal harus. tinggal kebutuhannya si A ini pakainya apa, si B pakainya apa gitu aja. Harus Iya, Pak. offline nih, Pak. Harus offline Pak. Kalau online mah nggak bisa Pak. Kalau Iya. offline kan nanti kalau ada yang terkendala bisa saya samperin. Bapak kendalanya di mana? Oh ini, nanti saya kasih tahu. Kalau online susah ngasih tahunya Pak. Iya. Makanya tadi saya Ya. bilang ke Tri, kalau statistik tuh biasanya offline Tri gitu. Bukan apa-apa, adik saya mah nggak ada masalah mau online mau offline. Cuman kan yang membutuhkan, yang perlu kan Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak, Sa- betul, Pak. Saya sih menyayangkan gitu kalau Bapak Ibu udah bayar, udah kuliah nggak dapat apa-apa gitu. Itu sih Mungkin saran menyayangkan. Pak hybrid ya Pak. Jadi kalau yang memang bisa hadir, hadir yang nggak bisa pada saat ada itu bisa online gitu. Tadi yang saya bilang Pak, saya sih nggak ada masalah mau online, mau offline, mau hybrid silakan aja gitu. Yang penting ilmunya dipahami, bisa dipakai gitu sih kalau saya sih. Siap-siap. Siap, Pak. Iya. Jadi silakan Iya, aja Pak. diatur Bapak Ibu gimana enaknya. Cuman tadi saya mah harapannya apapun materinya bisa nyampe, bisa dipahami gitu. Siap, Bapak. Gitu. Jadi silakan aja diatur lah pokoknya mah. Cuman saya sarankan kalau bisa sih offline gitu.
Terus nanti pada saat offline, kalau kita mau belajar ngolah data, ya diusahakan udah tersedia softwarenya gitu. Si Tri aja, Tri. Lu kan orang IT, Tri. Bisa kali, Tri. Bisa, Pak. Izin, Iya. Pak. Bisa. eh Kalau dulu sih, waktu saya jadi Kaprodi, itu ada di Mastri. Cuman kan Mastri sekarang bukan stafnya MM lagi, dia di Ya, PWK ya. betul, Itu Pak. ada, Tri. Itunya, Tri. Apa? Software-nya, Pak. Heeh. Coba aja nanti kamu sama-sama Tri juga namanya. Kalau dia pakai Y, Pak. Kalau saya pakai I. Iya, bedanya itu. Iya, Nanti Pak. gini aja, Tri, sebelum minggu depan perkuliahan, main ke pasar. Kalau si Trinya masuk, tanyain aja softwarenya Baik, gitu. Pak. Siap. Izin, Nggak Pak, apa-apa. untuk Heeh. minggu besok rencana kita mau offline semua, Pak. Kita sudah janjian dengan kelas karena Siap. ini harus ada pertemuan offline. Mm-mm. Jadi insya Allah minggu depan kita full dari mata kuliah pertama dari jam 8 Mm-mm. Mm-mm. sampai Bapak ini terakhir Mm-mm. kita offline, Pak. Ya, Nah, syukurlah nanti kalau begitu. ke depannya mungkin saya akan koordinasi ke teman-teman supaya untuk statistika ini bisa offline Mm-mm. ya. Ada yang di tempat, eh, juga kalau misalkan belum bisa di tempat ya nanti saya usahakan dengan Pak Linggar supaya kita bisa hybrid, Pak. Siap, siap. Mangga diatur aja, Pak. Saya sih ikut aja lah. Yang penting Siap. kita bisa bermuajahah walaupun hybrid ya. Oke, jadi itu terkait jenis data ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke skala data ya. Jadi saya jelaskan nih, ini yang saya ketik itu udah berurutan Bapak Ibu. Nominal, ordinal, interpolasi itu udah berurutan, udah berjenjang gitu. Sekarang saya ambil contoh tadi. Terakhir kita pakai contoh hasil penjualan ya, Ya, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Pak. Nah, kalau kalau datanya hasil penjualan, skala datanya apa? Kalau data Nominal, Pak. Misalkan nominal, apa? nominal. 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 Oke. Kenapa skala datanya nominal, Pak? Karena angka. Karena angka. Baik. Sekarang Bapak pegang uang nggak? Baik, enggak. Enggak, Pak. Sekarang mah Sekarang ada di lagi Zoom. Pak Samsul, Pak Samsul. Enggak. Masa di dompet nggak ada? Keluarin aja dompetnya, Pak. Uangnya dari dompet. Ada. ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. So, keluarin, Pak. Bapak bayangkan yang Pak, saya saya pegang jelaskan. ya, Pak. Saya Ya, pegang sok. nih. Keluarin. Siapa nih? Ntar, saya stop share dulu. Bapak tunjukin, sok. Pak Sok, Yusuf tunjukin pegang uangnya, uang. Pak. Pak Siapa Yusuf yang mau Aduh, nunjukin? nggak kelihatan. Ini, Pak. Dibuka, Pak. 20 Dibuka uangnya, dibuka, Pak. Oh ya, siap. Ini, Satu Pak. aja, nggak usah Oh, dua-duanya. satu aja. Siap. Sok, Pak. Dibuka, Pak. Dibuka, Pak. Ini, Pak. Ini yang muncul masih Pak Samsul ini. Oh, ini, Pak. Layar. Ah, itu. Oke. Bapak Ibu perhatikan ke layar. Pak Muhammad pegang uang. Nah, di layar itu ada gambar apa aja tuh? Ada apa aja? Angka, angka. Angka. Nominal, Terus, terus apa gambar lagi? pahlawan. Gambar pahlawan. Nah, karena tadi ada yang jawab hasil penjualan, ini Pak Samsul yang nggak muncul. Pak siapa? Yang pegang uang? Sitri yang lagi yang muncul ini mah. Pak Yusuf, Yusuf, Pak. Pak. Saya pinkan dulu, Pak. Sebentar. Nah, oke. Oke, sudah, Pak. Sok mana? Belum muncul. Yang Sudah, Pak, pegang kalau uangnya. Di saya dipinkan. belum, Tri. Ada Pak Kayak Yusuf. kayak tenggelam deh Pak Yusuf. Coba ngomong lagi aja nanti. Iya, iya. Gimana? Ah, baik. Bapak Ibu perhatikan. Kalau yang Bapak Ibu maksud tadi nominal, itu namanya nilai nominal. Jadi nilai yang tertera di dalam uang tuh. Tulisan 10.000 itu nilai nominal. Yang kita bahas skala nominal. Berbeda Bapak Ibu. Skala nominal dengan nilai nominal berbeda. Ya, apa bedanya? Oke, Pak Yusuf, cukup. Iya, Pak. Kembali lagi. Siap.
Jadi, kalau skala nominal itu, ya, udah muncul ya layar saya. Sudah Pak. Jadi Sudah kalau Pak. skala nominal itu, Bapak Ibu, itu ketika datanya hanya berbentuk kategori. Pak Yusuf punya data. Di antaranya ada data jenis kelamin nggak, Pak? Ada Pak. Nah, jenis kelamin dikasih coding kalau mau diolah. Misalkan Betul. laki-laki satu, perempuan dua. Nah, itu berarti datanya data nominal. Satu dan dua itu tidak bisa dioperasikan matematik. Bukan berarti satu tambah dua jadi tiga, nggak bisa. Karena satu dan dua itu hanya coding. Kemudian, selain bukan hanya coding, dia juga tidak menunjukkan peringkat. Bukan berarti dua lebih besar dari satu atau satu lebih tinggi dari dua, enggak. Ya, jadi data itu hanya menunjukkan kategori saja, coding saja, kode saja. Itu kalau Bapak Ibu dalam penelitiannya ada data seperti itu, maka skalanya nominal. Jelas Bapak Ibu sampai situ? Jelas Pak. Jelas, Jadi, Pak. jadi beda, nilai nominal dengan skala nominal beda. Baik, berikutnya ordinal. Ordinal itu satu tahap di atasnya nominal. Jadi, apa satu tahap di atasnya nominal? Jadi, di samping dia kategori coding, dia juga menunjukkan peringkat. Contoh, tadi Nilai yang tadi pakai Pak. contoh kuesioner sangat baik, baik, cukup baik. Nah, sangat baik kasih kode 5, baik kasih kode 4, dan seterusnya. 5, 4, 3, 2, 1, selain dia coding, dia juga menunjukkan peringkat. 5 lebih tinggi dari 4, 4 lebih tinggi dari 3, dan seterusnya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu punya data seperti itu namanya data ordinal. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Nah, kemudian berikutnya data interval. Ini dari semenjak saya belajar waktu kuliah sampai sekarang, ordinal dan interval itu hampir hampir sama. Bahkan ada satu pendapat Profesor Ghazali, ya dianggap sama aja. Jadi ordinal dan interval itu dianggap sama gitu. Jadi tidak terlalu diperdebatkan. Nah, oleh karena itu saya langsung ke rasio. Nah, kalau rasio itu, Bapak Ibu, contoh datanya kayak tadi, hasil penjualan. Jadi dia bisa dioperasikan secara matematik, dia punya peringkat, dia bisa dibandingkan gitu. Nah, itu data rasio. Jadi kalau Bapak Ibu punya data skalanya interval atau rasio, maka statistik inferensialnya yang parametrik yang dipakai. Tapi kalau kalau apa namanya? Kalau data penelitiannya skalanya nominal atau ordinal, maka statistik inferensial non parametrik yang dipakainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Pak, Bapak Ibu ya, punten kalau interval ordinal kan tadi hampir sama ya Pak. iya Nah, hampir sedangkan sama. dari segi inferensialnya kan udah beda Pak, parametrik dan non parametrik. Nah, itu untuk Mm-mm. membedakannya gimana Pak? Kalau untuk membedakannya biasanya yang interval itu lebih ke angka Pak bentuknya. Jadi kalau tadi kan ordinal pakai pendapat ya, Iya Pak. kualitatif datanya. Ya. Nah, kalau interval lebih ke kuantitatif, kayak sama hampir sama kayak rasio, cuman bedanya gini Pak. Kalau interval itu tidak memiliki nol mutlak. Saya ulangi nih, bahasanya mungkin baru. Kalau interval itu tidak memiliki nilai nol mutlak. Beda sama rasio. Kalau rasio itu memiliki nilai nol mutlak. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Eh, Masing-masing lagi di ruangan kan? Iya Pak. Nah, kalau saya sebut, misalkan ruangan Pak Yusuf. Ruangan Pak Yusuf suhunya 0 derajat Celcius. Apakah di ruangan Pak Yusuf ada suhu? Ada. Ada. Kan nolnya nggak mutlak, Pak. Oh, iya, iya, iya. Oh, siap, siap. Tapi kalau misalkan tadi hasil penjualannya nol. Berarti ada nggak hasil penjualannya? Nggak Nggak ada ada. Nggak penjualan. ada. Nah, berarti nolnya mutlak. Gitu. Oh, iya, iya. Oke.
Ya. Aduh, capek euy. Pak, izin. Ya, enggak, Bu. Kalau kayak ini, kalau kayak Google Review gitu masuknya kemana ya? Dia kan dinilainya berdasarkan bintang, tapi di akhirnya tuh ada angkanya, Pak. Misalnya reviewnya berapa gitu. Itu masuknya ke yang ordinal atau data interval yang sudah berupa, yang udah angka gitu, Pak? Ini eh, penilaian Google Review-nya dasarnya apa, Bu? Misalnya tingkat kepuasan di ini di apa namanya di kantor gitu, Pak. Ya. Terus Kan kalau kan misalnya pakai bintang. ya di Google kan itu pakai bintang ya, Pak ya, Ya. sistemnya. Eh, Mm-mm. apa itu Bintang 5 itu mewakili apa, Bu? baik Harus sekali. didefinisikan dulu. Oh, Harus didefinisikan dulu. Bintang 5 itu artinya apa? Kan apakah bintang punya arti? Punya. Nah, artinya apa dulu gitu. 5 sangat baik, Pak. Ya, berarti kan sama dengan yang tadi contoh Pak Yusuf kan? Betul. berarti kalau Ber- misalnya ngambil misalnya nanti kalau misalnya penelitian gitu ngambil kita Mm-mm. melihatnya dari latar belakang dari Google Review Boleh, itu masih bisa ya, Pak? bisa Bu. Itu sangat dianjurkan malahan. Banyak kok penelitian yang buat buat fenomena aja Dasarnya ya, dasarnya buat Google Review fenomena. gitu. Iya, Oh, banyak Bu yang masukin itu Bu. Tapi di bab satu aja dia buat menunjukkan bahwa ini ada masalah nih di perusahaan atau di kantor ini gitu. Terbukti dari Google Review-nya nilainya rendah nih kan gitu Bu. latar belakang kali ya. Iya, Back- dia terbelakang di Oh. bab satu. Pak, berarti kalau kayak review itu karena dia punya nol mutlak, berarti masuknya ordinal gitu ya, Pak? Iya, enggak kan dia dari tadi Pak, kayaknya dia kan datanya sebenarnya bukan 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 kuantitatif kan dia dari persepsi kan, cuman di scoring, Oh, oke oke. Siap siap kan siap, Pak. scoring itu mah Nah, iya bukan Pak, itu nilai yang mutlak. bingungnya teh itu kan dari itu ya penilaian kayak Iya, gitu. Bisa itu kayak mah gitu ya. persepsi Ibu kualitatif, bukan data kuantitatif. Baik, Angkanya baik, itu Pak. kan hasil scoring, bukan Makasih, bukan. Pak. Iya, siap. Siap siap, Pak. Ya, Ada lagi? Ada lagi nggak Bapak Ibu? cukup mengerti. Ini kita udah 1 jam lebih ya? Nggak kerasa nih. Gimana? Ngantuk nggak Bapak Ibu? Masih Bapak aman, jadi Pak. banyak Jadi paham ini, Pak. jadi Migren, Pak, ngerti, Pak. migren. Jadi paham. Jadi paham ya? Coba saya mau ngetes Bapak Ibu. Jadi kalau kuliah sama saya jangan pakai 2 ilmu Bapak Ibu. Satu, jangan pakai ilmu dari sonohnya. Dua, jangan pakai ilmu kebatinan. Setuju nggak? Setuju, Pak. Pak, izin, Tahu Pak. nggak? Iya. Jadi waktu yang saya ini apa ya review yang kemarin sebelum UTS itu, Mm-mm. sebetulnya kalau yang kayak gini-gini Pak, yang apa istilahnya menjelaskan gitu secara materinya lah Pak, itu teh agak masuk Pak, ada agak sekelibat lah Pak di pikiran teh. Giliran pas udah dikasih tugasnya dan dikasih lihat angkanya Pak, saya bingung cara ngerjainnya gimana Pak, mulai dari mananya Pak, seriusan Pak. Ini ngerjain apanya ya gitu Pak. Tahu Kalau nggak misalnya kenapa Bu? kayak gini mah paham Pak. Oh Iya. iya, Tak. agak Nah, kebayang lah Pak gitu. iya. Giliran Setuju dikasih sama Bu tugas, ini, Pak. giliran dikasih tugas ya Pak, ini Iya. apaan ya? Perasaan nggak belajar ini gitu Pak. Iya. Iya. Saya Tahu nggak kenapa Bu? nggak paham ya Pak. Iya. Kenapa nggak pahamnya? Ada faktornya. Oh Pak. Saya waktu SD, SMP, SMA tuh, ketika belajar sama kayak ibu, ketika di kelas ngerti, tapi begitu di rumah ngerjain soal nggak bisa tuh. Tapi itu sampai SMA aja. Begitu udah kuliah, alhamdulillah nggak begitu lagi. Ada 2 kunci Bu. Mau tahu nggak Bu? Mau Pak, mau Pak. Tiga deh, 3 kunci, 3 kunci. 10 juga nggak apa-apa Pak. Satu, ya, satu, suka. Suka sama materinya, suka sama yang ngajarnya, tanda kutip ya. Maksudnya dari dia ngajarnya gitu. Karena ketika kita, otak pikiran kita menyatakan tidak, maka semua apapun yang disampaikan akan tertolak. Udah otomatis itu. Secara di bawah alam sadar akan begitu. Kita tidak suka, semudah apapun pelajaran itu, maka tidak akan masuk. Karena kita udah menolak.
Terus jangan juga bilang nggak bisa, nanti nggak bisa beneran. Itu permainan pikiran Bapak Ibu. Jadi saran yang pertama, kalau memang materinya ingin masuk, pertama harus suka dulu. Bahkan ada yang tadi saya lupa. Ini yang kita udah berumur, udah punya anak, tapi selalu lalai. Jadi saya lupa. Selalu diawali dengan doa, karena itu pembukanya. Kalau kita nggak berdoa, kita ya sombong lah gitu. Jadi berdoa, kemudian suka, terus kalau sudah dapat materinya latihan Bu, diulang. Jadi kan saya bayangkan gini, sekarang udah diajar nih, udah beres aja, ntar ketemu lagi baru buka lagi. Nah itu nggak bisa kalau untuk ilmu eksak kayak begini enggak. Jadi kuncinya latihan. Saya kalau ujian mata kuliah hitungan, itu bukan ngapalin Bu, tapi belajar ngolah, belajar ngitung, belajar latihan, nyari soal gitu. Nah, satu lagi faktor penentunya, ini yang mau saya tes ke Bapak Ibu, yang tadi saya bilang jangan pakai ilmu dari sonohnya. Kenapa? Oke, sekarang gini dulu. Yang saya maksud dengan ilmu dari sonohnya. Saya tes. Nanti Bapak Ibu jawab dengan jujur. Eh, Oke, sudah tampil gambarnya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Satu orang jawab, ganti jangan Pak Yusuf mulu, kasihan. Gambar apa ini Bapak Ibu? Plus, Pak. Bukan. Horizontal dan vertikal. Diagram Kartesius ya. Diagram Kartesius. Ini yang hitam sumbu apa? Sumbu Y Pak. Sumbu Y. Yang biru Sumbu X. kata siapa Pak? Kata Pak Yusuf barusan. Karena dulu Mantap Pak diajarinya Samsul. karena dulu diajarinya begitu. Jadi dulu kita belajar matematika yang penting bisa ngitung tapi tidak tahu filosofinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar segala sesuatu usahakan tahu filosofinya, tahu konsepnya. Nah, saya jelasin dulu. Ini buat merubah mindset. Ini namanya diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Untuk apa Bapak Ibu? Menggabungkan dua variabel. Menggambarkan. Menggambarkan. Menggambarkan hubungan dua variabel. Nah, jadi Bapak Ibu tahu variabel? Tadi X, Y gitu. Nah, itu simbol Pak, bukan variabel Pak. Salah. Salah. Variabel bebas. Itu jenis variabel Pak. Angka Pak. Salah. Kepuasan kerja. Itu mah contoh Ibu. Nilai yang berubah-ubah kan? Ya, variabel itu asal kata dari variasi berubah-ubah. Apanya yang berubah-ubah? Nilainya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu di dunia ini yang punya nilai dan nilainya berubah-ubah itu disebut dengan variabel. Perlu diulang atau udah jelas? Diulang. Variabel itu Terus tadi adalah nilai yang berubah-ubah. segala sesuatu di dunia ini yang punya nilai yang punya nilai dan nilainya berubah-ubah. Nilainya berubah-ubah. Bervariasi gitu. Contoh, Mobil kita Pak, ambil mobil. aja Mobil Hah? tiap tahun berubah nilainya. Mobil mah bukan variabel, Ibu. Mobil mah benda. Yang berubah apanya, Bu? Harganya Pak. Harganya. Jadi yang variabel itu bukan mobilnya, tapi harga mobil. Mobilnya. Oh. Gitu. Berarti kalau Pokoknya emas, hari ini emasnya berarti gitu ya Pak ya?
variabel Harga emasnya, bukan inputnya emasnya. bukan emasnya. Oh ya. Iya. Oke, ya. Udah, kita dapat satu contoh harga. Ya udah kan ada mobil, ada emas, itu harga barang aja ya. Ya, Oke, setuju? oke, Setuju, setuju. Pak. Setuju, Pak. Harga itu bahasa Inggrisnya apa, Pak? Cost. Price. Apa? Price. 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 Price apa cost? Kalau cost Oh, biaya. Kos-kosan. Iya. Oke, price. price. Maka agar kita bisa masuk ke matematik, dikasih simbol. Simbolnya P gitu. Nah, terus nyari pasangannya. Kalau yang namanya harga barang, itu berpengaruh ke apa? Jumlah barang yang dijual. Jumlah barang yang diminta kali ya, Bu. Iya Pak, ini itu. Ya, kalau buat penjual yang dijual, nggak apa-apa, Bu. Betul, ke yang dijual juga sama. Jumlah barang. Bahasa Inggrisnya apa? So, Quantity. so, Quantity. 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 Nah, quantity, maka kita simbol Q. Gitu. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Jelas Nah, Pak. Jelas, Nah, Pak. terus konsepnya gimana? Hubungannya antara P sama Q. Kalau P-nya naik, maka Q-nya Turun. kita turun. 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 Nah, terus kalau P-nya turun, Kinya Maka naik. Q-nya naik. Oh, maka Q-nya naik. Naik. Ini namanya hukum permintaan, Bapak Ibu. Hukum permintaan. Nah, nah, jadi variabel yang mau kita gambarkan hubungannya variabel apa? Harga sama. Quantity. Barang yang diminta. Nah, maka kita kasih simbol Bapak Ibu si ininya. Nih, baru ini punya nama sekarang. Ini P, berarti mewakili apa? Mewakili price. Harga. Price. Yang ini Q, gitu. Nah, baru kasih nama. Kalau tadi mah belum punya nama, karena kita belum tahu apa yang mau dihubungkan, gitu. Oke. Sebelum ke gambar, saya balik lagi ke hukum permintaan. Ini saya tandain nih warna kuning. Maaf, tadi Ibu siapa yang jawab? Begini, Bu Eka. Bu siapa? Eka. Eka. Eka mana? Eka Eka dia. dia. Serius ya, Bu? Tolong serius deh ya, Bu. Bu Eka, Iya Pak. yang jawab Bu Eka bukan tadi? Iya Pak. Pertanyaannya, Bu, lihat ke kalimat yang di warna kuning. Ibu pernah belanja daging nggak, Bu, waktu Lebaran? Iya Pak. Itu kalau mau Lebaran harganya naik apa turun, Bu? Naik Pak. Yang beli banyak apa berkurang, Bu? Banyak Pak. Nah, berarti hukum permintaan benar salah, Bu? Kalau pas Lebaran berarti kurang tepat ya Pak. Nah, bukan begitu, Bu. Perhatikan buat yang lain. Ini saya ulangi. Yang diberi warna kuning itu bunyi hukum permintaan. Tapi belum beres. Ini masih koma. Nah, ada lanjutannya. Cateris paribus. Ada yang tahu artinya? Harga berubah-ubah apa? Terus paribus. Ibu. Cateris paribus itu artinya faktor lain dianggap tetap atau konstan. Jadi gini Bapak Ibu, yang mempengaruhi permintaan selain harga apalagi? Kalau kita nih mau beli sesuatu, selain mempertimbangkan harga, apalagi yang mempengaruhi? Momen, Pak. Kebutuhan. Harga barang lain mungkin ya Pak. Sediaan. Harga Daging sama ayam gitu ya. sebentar, harga barang lain, ya. Terus apalagi? Kualitas, Pak. Kualitas. Kualitas, oke. Apalagi?
Kegunaan atau Persediaan fungsi stok. ya? Sebentar. Tadi yang jawab kebutuhan. Pak, kalau kebutuhan itu belum punya nilai, Pak. Kebutuhan itu masih ada di pikiran, Pak. Nah, itu Pak Yusuf. Iya. Terus Tenang, Pak, jadi tenang. Jadi Kebutuhan bukan tenang. kebutuhan. Nggak jadi masuk Pak kalau Yusuf kebutuhan. satu Tadi aja jangan udah empat. harga barang lain, terus apa lagi tadi? Kualitas, Kualitas, apalagi Ketersediaan, Pak. itu mah di penjual, Pak. Kegunaan Oh gitu iya. Pak. Fungsi atau kegunaan gitu Pak. Ya bisa. Tadi nyatunya sama kualitas. Ada satu lagi yang paling fatal. Kalau nggak ada ini nggak jadi, Bu. Naon Apa, coba? Pak, pendapatan. ada uang, Jumlah Iya, barangnya, Pak. duitnya, pendapatannya. Oh, Ketersediaan. duitnya. Duit itu Ketersediaan, Pak. duit pendapatannya. semoga Pendapatan. duit nggak jadi beli gitu. Pendapatan. Nah, ada lagi selain itu yang mempengaruhi. Ketersediaan nggak masuk, Pak. Bisa, Penjual, tapi jarang masuk gitu mah, Pak. Ada satu lagi kaitannya sama Lebaran tadi. Momen, Pak. Namanya tren. Waktunya. Tren. tren, Tren itu di dalamnya ada musim kayak gitu. iya iya. Nah, jadi ketika ketika tadi dibunyikan hukum permintaan, kita nggak nyebutin variabel yang lain. Yang disebutin di sini hanya harga sama jumlah barang. Kita nggak ngomong harga barang lain, nggak ngomong pendapatan, nggak ngomong kualitas gitu. Makanya diwakili oleh categoris paribus. Nah, jadi di sini hanya dua variabel yang dibilangin. Jadi bukan salah bunyi hukum permintaannya, tapi itu yang faktor lebaran itu di categoris paribus gitu. Tulis paribus. Iya, gitu Bapak Ibu. Ini masih belajar mindset ya. Kasus Pak, berikutnya. kalau Iya, apa yang inflasi itu masuk kategoris paribus, Pak. iya nggak dibahas di sini Bu. Oh iya iya. Iya, betul itu mempengaruhi, tapi kita nggak masukkan di bunyi hukum permintaan. Adanya di categoris paribus. Karena kan variabel yang mempengaruhi permintaan itu bukan hanya harga aja, banyak yang lainnya. Tapi di bunyi hukum permintaan itu variabel lainnya nggak kita masukin. Nah, Pak, kategoris paribus ini hanya di hukum permintaan atau di hukum yang lain juga ada, Pak? di beberapa teori ekonomi, Pak, itulah salah satu kelemahan ilmu ekonomi. Jadi ada selalu asumsi categoris paribus, Pak. Namanya juga teori ciptaan manusia, Pak, nggak ada yang sempurna. Iya iya. Makanya Setuju, suka Pak. berubah-berubah, iya. Makanya kita jangan terlalu ngoyo dunia deh. Mau Jangan Pak. dibawa maut, mau dibawa maut mangke naon coba. Amal Pak, Sedekah paling ge. amal. Pak Yusuf duitna loba tapi tara mere can dibawa tantu dibawa ka berkah, Pak. Nah, gitu Pak Yusuf. Iya, Pak Pak, Yusuf, siap. ini Pak, Pak konstruksi Yusuf. besar di Bekasi Pak. Wah, bisa. Salah satunya Pak jadi partnernya Pak. Partner apa, Pak? Partner konveksi Pak. Oh, mantap. Pak Yusuf, Pak Yusuf makanya terbesar Pak di Bekasi Pak. Enggak, Keren. Pak. Mantap, mantap, mantap. Nah, terus Bapak Ibu jangan fobia sama hitungan ya. Jangan fobia sama hitungan. Hitungan itu indah. Contoh, jadi kita belajar konsep dulu, nanti dari konsep itu jadi matematis. Contoh gini, Pak Yusuf, saya mau nanya, terakhir jualan hari kemarin jualan nggak Pak? Jualan atau Pak? Nah, biasa biasa tuh Pak. Sekarang juga jualan masih, Pak. Jualan ya Pak ya. Iya tuh online, Pak. Ini 24 lamun jam. ngobrol, lamun di kelas ngobrol langsung resep, iya Pak. Iya tuh, Pak. Minggu depan lah, insya Allah, Pak. Nah, oke, Pak Yusuf, saya mau nanya, Pak Yusuf kumaha ngitung hasil penjualan? Jumlah Ngitungnya dari kumaha Pak? semuanya, Pak, yang masuk di hari per hari gitu. Iya gimana Dari ngitungnya berbagai Pak? Dihitungin karyawannya paling, Pak. Sok, cara ngitungnya gimana? Quantity dikali harga per pieces yang terjual, Pak.
jumlah barang yang terjual dikali harga per pieces dikali harga per unit. per items ya per unit. Nah, hasil penjualan itu bahasa Inggrisnya revenue. Siap. Jadi revenue sama dengan I dikali P. P. Jadi rumus Pak. Ya, betul Pak. Itu. Gampang kan? Siap. Asal paham konsepnya Pak. Gitu. Jadi rumus itu lahir dari konsep Bapak Ibu. Oke. Apalagi yang mau dibahas nih? Data udah. Oh ya, jenis-jenis variabel Bapak Ibu. Udah disampaikan belum sama Bu Fitri? Sudah Pak, tapi kayaknya belum paham. Oke. Jenis variabel. Nah, lihat contoh yang udah ada dulu aja di atas. Harga barang sama jumlah barang. Nah, harga barang itu bagaimana terhadap jumlah barang. Jadi jika jumlah barang meningkat atau banyak, maka harga turun. Berarti harga sebagai apa, Pak? Faktor yang Har- apa? Harga sebagai Faktor yang Berpengaruh. mempengaruhi. mempengaruhi. Jadi ada variabel yang sifatnya mempengaruhi, ada variabel yang sifatnya dipengaruhi. Nah, ini bahasa penelitiannya independen. Ini bahasanya independen. Jadi ada dua jenis variabel, ada yang sifatnya independen, ada yang sifatnya dependen. Gitu Bapak Ibu. Oke, saya coba pakai ini. Saya buka dulu. Yang muncul di layar sekarang apa? Masih Word, Pak. Word yang tadi, Pak. Sekarang? Masih, Pak. Belum berubah. Belum berubah. Udah berubah? Sudah Pak, Excel. Excel, Pak. Oke, ini contoh kualitas produk. Terus ada namanya loyalitas pelanggan. Yang mempengaruhi yang mana? Kualitas, Pak. Kualitas produk. Oke, ini yang mempengaruhi ya. Nah, mengalami saya kotakin. Oke, jadi kualitas produk itu mempengaruhi, berarti disebut variabel apa? Variabel Independen. Independen. Loyalitas pelanggan? Dependen. Oke, sekarang secara logika, Bapak Ibu udah ngalamin dong ya. Apakah ketika kualitasnya bagus itu langsung mempengaruhi loyalitas? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Kemana dulu? Kemana dulu? Ke harga. Enggak, harga beda lagi Pak. Nanti dia masih di bidang yang lain. Kualitas. Kalau orang sudah
tahu kualitasnya produknya bagus, terus pelanggan akan merasa bagaimana? Senang, Pak. Puas, Tenang, Pak. Pak. Puas. Puas. Puas, Pak. Puasan Puas. berarti. Nah, Puasan, jadi Pak. sebelum ke loyalitas ada yang namanya kepuasan. Kepuasan pelanggan. Iya, Pak. Nggak Nah, puas kami loh, Mas. Ada-ada nah, aja, Mas. jadi di sini ada 3 jenis variabel sekarang Bapak Ibu. Kalau tadi yang ini disebut independen, nah, ini dependen. Nah, ada satu variabel lagi yang dia menyebabkan yang tadinya berpengaruh langsung dari kualitas produk ke kualitas pelanggan, tapi harus melalui perantara dulu sekarang. Ini namanya variabel intervensi. Cuman ketika kita menentukan variabel ini, variabel intervening, harus balik dulu ke teorinya, teori yang mendasarinya. Jadi nggak cuma asal apa ya berdasarkan pemikiran kita, tapi kita harus punya dasar teorinya. Oh benar, yang namanya kepuasan pelanggan tuh intervening dari kualitas produk terhadap loyalitas gitu. Dicari sumbernya, bukunya, misalkan dari bukunya Porter, Kotler, atau dari hasil penelitian sebelumnya gitu. Jadi kalau independen itu variabel yang mempengaruhi, dependen itu variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau intervening itu variabel yang menyebabkan eh, pengaruh independen terhadap dependen itu langsung menjadi tidak langsung. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti tesis Bapak Ibu, kalau penelitiannya seperti ini, minimal mengandung 3 jenis variabel, bukan jumlah ya, jenis. Kalau jumlahnya bisa banyak. Tadi misalkan ada yang nyebut persepsi harga, bukan harganya, tapi persepsi harga. Nah, ini di independen juga. Dari sini aja udah ada 4 variabel jumlahnya. Tapi secara jenisnya tetap ada 3. Independen, intervening, dependen. Gitu. Berarti jenisnya ada 3 ya, Pak ya? Ya, ini baru ada 3 ya yang saya gambarkan. Nanti ada satu lagi, Pak. Tenang, Pak. Oh, saya kira Eh, ada cukup 3, Pak. Ternyata masih ada lagi ya, Pak. Masih iz- ada lagi. izin Pak, Ya. berarti Ya, eh variabel moderator sama kontrolnya Pak beda lagi ya? moderating ada. Nah, ini yang satu lagi, Pak, moderating, Pak. Jadi nanti Hmm, gambarnya gini. Ini saya mau bikin gambarnya. Ini saya hilangin dulu ya. saya kira yang intervening itu yang kepuasan itu saya kira yang moderating ya Pak ya, karena kan ngehubungin ya antar dua variabel. Ah, kok- halo, Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Masih ada ya? Masih, Pak. Ada Pak. Lagi seru-serunya nih, Bang. Nah, kan awalnya Pak gini kan, Samsul udah awalnya. nyeduh kopi, Pak. Udah di samping, Pak. Aman. Mantap. Awalnya kan begini. Iya Pak. Enam kurang satu. Oke. Bapak Ibu tahu nggak bedanya hubungan sama pengaruh?
Hubungan Tahu nggak itu bedanya? Hubungan mempengaruhi. Beda nggak? Tahu nggak bedanya hubungan sama pengaruh? Hubungan tuh tarik-menarik, pengaruh itu tolak-menolak gitu kan? Bukan. Hubungan tuh pada saat proses, Pak. Kalau pengaruh itu untuk hasil lebih ke dari hasil dari prosesnya. proses. Enggak, beda-beda. Wah, Kalau pengaruh sudah pasti ada hubungan, tapi kalau hubungan belum tentu ada pengaruh. Iya betul. Contoh, setiap contoh, hubungan ada pengaruh, sebelum tentu pengaruh ada hubungan. salah, kembali. Kalau pengaruh sudah pasti ada hubungan. Kalau hubungan belum tentu ada pengaruh. Oh iya iya. Contoh, maaf, barusan siapa yang bicara, Pak? Bapak siapa? Samsul. Pak Oh. Samsul, Samsul Pak. Pak, Pak Samsul, Pak Samsul. Pak Samsul sama Pak Yusuf ada hubungan nggak? Ada, Pak. Udah Pak. Ada. Tapi mempengaruhi nggak? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Belum tentu kan? Iya. Nah, sekarang Pak Samsul dengan anak ada hubungan nggak? Ada. Ada. Bapak mempengaruhi anak Bapak nggak? Mempengaruhi Pak. Iya. Jadi kalau ada pengaruh pasti ada hubungan. Oh. Gitu. Nah, itu ya, itu bedanya. Terus kalau digambar, kalau pengaruh tuh gambarnya panahnya satu arah. Terus satu arah. Kalau hubungan bolak-balik gambarnya, panahnya. Nah, ini gambar awal ketika belum ada intervening, ya. Kalau sudah ada intervening, maka gambarnya berubah. Nah, ini saya Intervening masuk. itu dasarnya intervensi bukan ya, Pak? Bukan, Oh, beda lagi bukan ya? dari situ. Oh, siap. Dia kalau dalam bahasa penelitian variabel yang menyebabkan tadinya pengaruhnya langsung nih ini ke sini menjadi tidak langsung. Cuman nanti kalau dalam penelitian akan ada dua ukuran, Pak. Mengukur pengaruh langsungnya berapa, terus kalau melalui dulu berapa. Nanti kita bandingkan apakah lebih kuat pengaruh langsungnya ataukah lebih kuat melalui dulu gitu. Nah, itu alat statistiknya beda. Jadi kita nanti nggak akan menghitung dua kali pengaruh langsung sama pengaruh tidak langsung. Nah, kalau di SPSS belum ada toolnya. Yang ada toolnya di Smart PLS 4 untuk menghitung pengaruh tidak langsungnya. Wah, masih banyak Bapak Ibu. Aduh. Jadi nanti terus apakah si variabel ini benar-benar menjadi variabel intervening atau menjadi variabel moderating itu ada rumusnya. Namanya eh, analisis Sobel. Tahu Bapak Ibu Sobel? Tahu Pak. Ya, kalau Bapak pakai sarung ngait kanu paku tah. Pak. Sobek, Pak. Oh, sobek. Nah, Oh. nanti gambarnya jadi begini. Ini nambah nih dia ke sini. Jadi ngitung juga dia ke sini. Berarti kepuasan ini adalah pengaruhnya ya Pak dari hubungan ini ya. Enggak, jadi nanti dalam penelitian ini kita akan membuktikan apakah lebih kuat langsung ke loyalitas ataukah melalui kepuasan dulu gitu. Oh, oke. Nah, jadi nanti hasil penelitian itu benar-benar bisa dipakai buat pengambilan keputusan, Pak. Siap, siap. Berarti itu bisa langsung diaplikasikan ya, Pak? Oh iya, Bapak. Penelitian kan langsung. Asal benar aja datanya. Siap. Jadi ini kita bukan menghayal ini. Nah, nanti ada satu lagi nih gambarnya, panahnya. Pak izin Pak, Ya, minggu depan studi kasusnya SDM ya Pak. Cocok, Matri, Ya, cocok, Matri, masuk, Pak. Maksudnya minggu sekarang kan pemasaran atau kepuasan pelanggan segala macam lah penjualan gitu Iya. kan. Minggunya Pak Minggu Yusuf, depan minggunya Pak Yusuf. Minggu ini. ya tenang nanti saya
Siapkan studi kasusnya, Pak. Mantap Patri, bagus Patri, SDM Patri. Padahal masih nanti minggu depan mau buka data sama Pak Herdiana. Oh, dia minta yang gratisan. Suruh saha tadi Pak Yusuf Bayanu dia data cacing wae saja nak. Itu dia komplain. Tadi pada takut Pak mau ngomong. Emang orang galak, gagak. Aduh. Nah, nanti gambarnya jadi begini. Ini yang apa? Apa? Panahnya patah-patah itu yang tidak langsung. Gitu. Dia ada berapa tuh? Ayo, ada berapa? 4, Pak. 4. Masalahnya lihat ada berapa itu? Oh, ini panahnya, Pak. Saya sefokus di Heeh. titiknya, Pak. Ada 6, Pak. Panahnya 6. 8. Tong Oh iya, asbun atuh Bapak dihitung heula. 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, Pak. 8. Lain 8 Tapi salah. yang belum nggak ada panah. 8 tuh yang sama garis-garis. 1, Salah. 2, 6, Pak. 3, 4. Nambah lagi. Lagi. Jadi 9. Salah. Sok, sana nu bener ih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8, Pak. 9. 5. 7, Pak. Salah. Ih, Mau beres-beres, mau bubar di kelas. Cara 11, bener Pak. jawabnya. Ngomong ngajauhan ieu mah. 7, Pak. 7. 4, 5. Baik di KSD lah, sekolahnya terbarisan ngitung. 9 bukan Pak. 7. Ini panah seluruhnya 7, 7, 7. 7. 7, Pak. Sesuai Oh iya, tahap panahnya, Pak. 7, Pak. 7. Iya, ada 7. 7, Pak. Tapi kan ada yang bolak-balik tadi, Pak. Nah, bolak-balik di dieu. Eh, Sok ngarang wae. Coba 7 teh gimana Pak? Tunjukin Pak. Kepuasan 2. Kepuasan 2. 2 ini. 2 tahun, Bu. Ya menuju kepuasan 2, yang ke loyalitas 5 kan Pak itunya. Bukan. Sok gini, yang langsung ada berapa? Yang langsung 1, Ada 2. 2. 4. 1, 2, 3, 4, 5, Pak. 5. 5. Yang langsung ada 5. Yang yang panahnya garis nggak lurus. putus-putus garisnya. Ya, siap. 5. Ya. Yang tidak langsung 4. 4. 4. 2. 2. 2 kan 7. Iya, 2, Pak. 2. Kalau 4 9. 2. Oh, 2 Saya tadi. kurangin sebalik di KSD itu baris ngitung. 2, Pak Samsul. Nah, ini tepat berarti tik. Oh iya, Pas langsung. Samsul ke SD mah Pak terlalu matang. Ulah sampai aleku budak sorangan atuh. Ngerakeun aing mah. Ibu kuliah apa? S2. Masa ibu kalah sama saya? Cenah cek anak-anak begitu. Aduh, ngisinkeun. Oh, gitu ya, ya, ya. Bapak izin bertanya. Ya, Garis enggak. putus dihitung, Pak. Yang putus-putus tuh satu itu, Pak. Jadi yang putus-putus yang pertama tuh kualitas produk terhadap kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan gitu. Jadi satu alur. Nah, berarti. Jadi masih bingung nggak? Saya yang jelasin pada Den. Izin bertanya, Pak, sekali lagi, Pak. Ya, sok. Jadi untuk hubungan ini, Pak, tanda panah ini ya khususnya ya, ada ya Ya. tanda panah yang lurus, ada yang putus-putus. Nah, ini tuh yang menentukan itu apakah dari teori, dari metode, atau kita sendiri, Pak, yang analisis, Pak. Teori, Pak. Oh, teori, Pak. Siap. Iya, dari teori. Terus, ini ada satu lagi. Ini sheet-nya udah berubah ya? Udah, Pak. Sheet 2. Oke. Lihat perubahannya.
Nah, ada satu lagi namanya variabel moderating. Kalau kalau intervening kan tadi yang menyebabkan hubungan langsung menjadi tidak langsung. Kalau intervening, jadi dari independen ke dependen itu yang tadinya langsung menjadi tidak langsung. Nah, kalau moderating itu yang sifatnya dia memperkuat atau memperlemah apa hubungan antara independen dengan dependen, memperkuat atau memperlemah ya. Jadi tergantung nanti hasil penelitiannya. Jadinya dengan adanya variabel itu hubungan antara independen dengan dependen itu menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah gitu. Eh, nanti panahnya begini. Jadi dia bukan bukan ke variabelnya, tapi ke nah, jadi dia ke ke hubungannya bukan ke variabelnya. Jadi dengan adanya moderating ini, ya Bapak Ibu lihat lihat apa namanya ini kursor saya, dengan adanya moderating ini, si kualitas produk terhadap kualitas itu menjadi lebih kuat atau menjadi lemah, lebih lemah gitu. Sama yang persepsi harga juga gitu, dengan adanya moderating, nanti pengaruhnya bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah gitu. Maka panahnya bukan ke variabel, tapi ke hubungannya gitu. Begitu Bapak Ibu. Pak, contohnya kayak diskon bukan Pak? Kalau di kualitas dan loyalitas ini. Bisa jadi, tapi nanti bukan saya mutusin Pak, harus lihat teorinya Pak. Dari dasarnya dari teori. Karena nanti Bapak kalau nggak punya dasar teorinya di sidang dimentahkan. Kalaupun tidak ada teori secara eksplisitnya, lihat ada nggak hasil penelitian sebelumnya yang seperti itu. Nah, itu makanya nanti adanya di bab 2 Pak. Ini di kelas ini saya tadi nggak keburu ngejelasin itu. Ada satu bahasan yang belum saya sampaikan tadi. Cuma lama kalau bahas itu. Ngebahas tentang proses penelitian. Jadi kita bisa dapatin hipotesis, bisa menentukan alat statistik apa yang mau dipakai. Itu penjelasannya dari proses penelitian. Proses penelitian itu sudah menggambarkan tesis dari bab 1 sampai bab 5. Insya Allah di minggu depan deh ya. Ya Pak. Hari ini cukup ya Tri, sampai sini Tri. Ya, Bapak, cukup sangat mudah dipahami, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Akhirnya, Iya. Jelas ya Patria? akhirnya ada kejelasan dari mata kuliah statistika. Alhamdulillah. Jadi walaupun online jelas ya Pak. Jelas, Pak. Jelas aja. Jelas banget Pak, malah Pak. Mantap, mantap. Alhamdulillah kalau begitu. Ya mudah-mudahan nanti yang jelas tambah jelas, yang nggak jelas jadi jelas gitu aja. Amin. Ya, Pak. Ya, amin. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Alhamdulillah kalau bermanfaat. Saya akhiri. Allahumma bihamdika wa astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.